Seusai rangkaian bencana alam yang mematikan, peradaban telah musnah. Tak ada lagi listrik serta fasilitas lainnya juga menjadi sangat langka. Tanpa itu semua, kehidupan terasa sangat berat, seperti kembali ke zaman lampau, di mana dunia belum mengenal kecanggihan teknologi, apalagi internet. Pasca apokaliptik, masyarakat dunia kembali bekerja sebagai petani di ladang untuk mencari makan. 500 tahun kemudian, ada 6 orang laki-laki dan 1 perempuan yang mengembangkan masyarakat feodal mereka sendiri dengan cara memperdagangkan sumber daya alam. Para tokoh itu disebut sebagai Baron. Sekarang negara-negara bekas Amerika Utara disebut sebagai Badlands dan dibagi menjadi 7 wilayah yang dipimpin oleh masing-masing Baron. Mereka memperjualbelikan sumber daya alam yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu, para Baron juga mengamankan markas mereka, merekrut para pejuang tangguh yang disebut Clippers untuk memperkuat kerajaan. Para Clippers harus mampu bertarung menggunakan senjata tajam dan tangan kosong. Senjata api menjadi sesuatu yang terlarang karena terlalu mematikan. Adegan permulaan film menampilkan seorang Clipper bernama Sunny mengendarai sepeda motornya melewati hamparan ladang bunga popi. Tiba-tiba menghentikan laju motor besarnya. Sunny menemukan kumpulan tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Clipper berwajah Asia itu melihat ada sebuah rantai yang terputus. Menurutnya pasti ada seseorang yang berhasil melarikan diri. Sunny melihat ke sekitar menggunakan teropong. Ia menemukan ada kepulan asap yang muncul di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, Sunny menyalakan motor dan bergegas menuju ke arah hutan. Dan benar saja, Sunny menemukan sekelompok pengembara yang sedang memanggang makan siang mereka. Sunny yang mengaku armada transportasi milik Baronnya tidak sampai ke markas, bertanya kepada ketua rombongan tersebut, "Apa isi peti yang Anda duduki itu?" Lalu ketua pengembara menjawab, "Itu bukan urusanmu." Sang ketua langsung memberi aba-aba ke salah seorang anak buahnya untuk menyerang Sunny. Dengan segenap kemampuan bela diri di atas rata-rata, mudah bagi Sunny melumpuhkan gerombolan pengembara tersebut, termasuk ketua mereka. Setelah itu, Sunny menemukan koin berlambang kupu-kupu, lalu pria berbaju merah dengan pedang samurai itu membuka peti yang sedari tadi sudah membuat dirinya penasaran. Dan lelaki remaja yang muncul dari peti tersebut bernama MK. Ia mencoba melarikan diri dari Sunny, namun sayangnya gagal karena serangan dari Clipper itu membuat MK tak sadarkan diri. Sunny kemudian membawa MK ke tempat tumpukan mayat yang tadi dilewatinya sebelum ke hutan. Sunny menguburkan semua jenazah dan hanya menyisakan 1 untuk dikubur oleh MK. MK juga mengatakan kepada Sunny bahwa ada seorang Baron disebut The Widow yang sengaja membayar gerombolan pengembara untuk menangkapnya. Singkat cerita, setelah Sunny dan MK terlibat dialog, Clipper itu langsung membawa bocah remaja itu ke markasnya. Setibanya di markas Sunny, MK mendengarkan khotbah hikmat dari seorang Baron bernama Queen. Dalam isi khotbahnya, Queen menyampaikan bahwa agama itu palsu karena yang memberi makan semua orang di sana adalah dirinya, bukan Tuhan. Lalu Queen memerintahkan Sunny untuk melepas bajunya dan tampak banyak sekali tato yang menggambarkan jumlah orang yang sudah berhasil dihabisi nyawanya. Setelah konferensi internal yang disampaikan Baron kepada para calon Clippers, Sunny menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika dirinya menemukan MK. Semua ada kaitannya dengan Widow. Queen merasa heran mengapa Widow sangat tertarik kepada MK. Tiba-tiba datanglah Ryder, putra Queen, menceritakan tentang polemik bisnis yang sedang dialami saat ini dan masih ada sangkut pautnya dengan ladang minyak yang Widow punya. Ryder sempat menyarankan untuk mengcounter attack pasukan Widow, namun Queen dan Sunny sepakat untuk tahan dulu.
Setelah itu MK dikirim ke lubang tempat para calon Clippers tinggal dan ditempa. Saat sedang berjalan santai menuju arena latihan, tiba-tiba muncul salah satu Clippers yang mengganggu, mengambil paksa kalung yang MK kenakan, dan pertarungan pun terjadi. Sunny muncul untuk melerai pertarungan tersebut dan akhirnya menyita kalung milik MK. Sunny merasa terkejut ketika pertama kali melihat lambang pada liontin kalung milik MK. Lambang tersebut sama persis dengan lambang pada kompas milik Sunny yang didapat dari orang yang sudah tewas ketika Sunny masih kecil. Rider yang sedari tadi sudah memantau perkelahian MK di arena latihan meminta kalung yang disita Sunny. Adegan berpindah ke malam hari, di mana Sunny menyelinap ke sebuah desa untuk bertemu dengan kekasihnya bernama Vale. Vale yang tampak bimbang didesak Sunny untuk menceritakan apa yang sedang mengganggu pikirannya, dan ternyata I'm pregnant. Sunny sempat mengatakan kepada Vale untuk menggugurkan kandungannya sebab melahirkan seorang anak di Badlands bukanlah ide yang baik. Vale tampaknya tak ingin melakukan hal tersebut. Wanita yang berprofesi sebagai dokter itu mengatakan bahwa ada kehidupan lain selain di Badlands, suatu tempat yang nyaman dan aman. Sunny coba mempertimbangkan cerita Vale, lalu meninggalkan kekasihnya dan kembali ke markas. Di benteng, MK diserang oleh orang yang tadi sore terlibat perkelahian dengannya, bernama Ajax. Serangan dari calon Clippers itu membuat MK berdarah. Tiba-tiba tatapan MK berubah tajam, bercahaya, lalu menghitam dan mengeluarkan serangan balasan yang brutal hingga membuat Ajax luka di bagian mata. Setelah itu, MK pun pingsan. Sunny yang tiba-tiba muncul di tempat kejadian langsung membawa MK ke kamarnya. Setelah MK sadar, Sunny menanyakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. MK tidak bisa menjelaskan kenapa dirinya bisa seperti itu. Namun yang pasti, sang ibu berusaha membawa dirinya ke dokter untuk menyembuhkan kekuatan gaib yang ia miliki. Tapi sayang, gerombolan pengembara datang memisahkan dirinya dengan sang ibu. Sunny yang mendengarkan kisah tersebut menunjukkan kompas yang ia miliki. MK tahu tentang lambang itu. Dia menyebut bahwa lambang tersebut adalah kampung halamannya, yaitu Azra, sebuah kota di luar Badlands. Sunny awalnya tidak percaya ada kota lain yang lebih baik di luar Badlands. Namun setelah mendengar cerita MK, Clipper tangguh itu pun mulai percaya. Sunny juga menyampaikan bahwa kalung MK saat ini ada di tangan Ryder. Setelah terlibat perbincangan panjang antara Sunny dan MK, pria yang ahli bela diri dua pedang itu bergegas pergi ke tempat Vale dan menceritakan bahwa ada harapan bagi dirinya dan sang kekasih untuk pergi meninggalkan Badlands menuju ke Azra. Ketika dalam perjalanan menuju ke tempat Vale, tiba-tiba Sunny dihampiri oleh tamu yang tak dikenal. Sekelompok orang mencoba ketangguhan Clipper andalan Baron Quinn, dan rombongan yang menyerangnya disikat dengan mudah. Setelah semua dihajar Sunny, tiba-tiba muncul seorang wanita yang merupakan dalang dari serangan di tengah hutan tersebut, dan dia adalah Widow. Satu-satunya Baron wanita itu meminta bantuan kepada Sunny untuk mencari MK dan menyerahkan bocah sakti itu kepada dirinya, tapi permintaan tersebut ditolak mentah-mentah dan Sunny pun pergi.
MK yang sedang berada di benteng tengah dirundung kegelisahan hebat akibat kalung yang merupakan kenangan satu-satunya dari sang ibu berada di tangan orang lain, yaitu Ryder. MK mengatur siasat untuk menyelinap ke kamar Ryder lalu mencuri kalung tersebut. Setibanya di kamar Ryder, MK berhasil menemukan, tapi sayang aksi pencurian itu diketahui oleh putra sang Baron. MK pun diberi hukuman. Ibunda Ryder, Lydia, masuk ke kamar lalu melihat liontin kalung milik MK dan terkejut melihat lambang pada kalung tersebut. MK yang mendapat hukuman kurungan didatangi oleh Sunny. Sunny yang menjabat sebagai bupati atau regent di benteng bertanya kepada MK mengapa dia begitu nekat melakukan aksi tersebut. MK menjelaskan bahwa kalung itu sangat berarti baginya karena hanya itu satu-satunya peninggalan sang ibu. Kasihan melihat nasib MK selama berada di benteng, akhirnya Sunny memutuskan membantu bocah itu untuk meloloskan diri lewat sebuah gorong-gorong. Tak sadar sudah memuluskan pelarian MK, rupanya aksi Sunny dipantau oleh Lydia. Setelah itu, nyaris di waktu yang sama, Lydia juga memergoki Jade sedang bersama Ryder. Diketahui Jade adalah seorang wanita muda yang akan menjadi istri ketiga dari Baron Quinn. Di sebuah bar, Widow menemui mantan Regent yang sedang bersantai menikmati pertunjukan, bukan untuk bertarung, melainkan untuk melakukan diskusi politik. Widow sadar dirinya sedang dipantau oleh beberapa orang pembunuh bayaran yang ingin menghabisi nyawanya, dan pertarungan pun tak bisa dielakkan. Setelah membantai semua pembunuh bayaran tersebut dalam hitungan detik, di antara mayat, rupanya tersisa satu orang yang masih hidup. Widow menanyakan siapa yang mengirim mereka. Orang tersebut pun menjawab, Ryder. Adegan berpindah ke MK yang terus berlari menyusuri hutan agar bisa terbebas dari kerajaan pasukan Baron Quinn. Tak sengaja, MK melihat simbol kupu-kupu, lalu kemudian MK melihat perempuan remaja seumuran dirinya sedang berburu. Tiba-tiba, You make it a habit of spying on people? I'm sorry. Tilda menuding kalau MK adalah mata-mata yang dikirim musuh. Namun pemuda itu membantah hal tersebut. MK mengatakan bahwa dirinya kehilangan keluarga yang merupakan seorang petani karena diburu oleh gerombolan pengembara. Merasa kasihan dengan nasibnya, Tilda pun bergegas menyelamatkan MK dari gerombolan pasukan Baron Quinn lalu membawa ke bentengnya yang dikepalai oleh Widow. Pada saat membawa MK, Tilda tidak tahu bahwa MK adalah remaja yang selama ini dicari oleh ibunya Widow. Di benteng, Tilda menyuruh MK untuk mandi, dan pada saat pemuda itu tengah asyik berendam di bathtub, Widow muncul, menanyakan tentang lelaki yang memakai kalung dengan liontin kota Azra. MK langsung berbohong, mengaku bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Widow terlihat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh MK, tapi interogasi tak bisa dilanjutkan, sebab Widow kedatangan tamu penting, yaitu 3 orang dari geng pengembara. Widow menawarkan geng tersebut untuk bersatu mengalahkan Quinn. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak dengan alasan takut kepada Quinn. Widow tidak kehabisan akal. Wanita yang ditinggal mati oleh mantan suaminya itu membuat sebuah tantangan bertarung. Apabila salah satu orang mereka bisa dikalahkan oleh Tilda, maka mereka wajib untuk bergabung dengan komplotan kupu-kupu itu. Tapi jika Tilda yang kalah, maka gadis remaja itu akan dibawa oleh komplotan pengembara tersebut, dan akhirnya tantangan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu, Widow malah memberi tugas ke Tilda, yaitu bertarung dengan MK, sampai membuat pemuda itu mengeluarkan darah. Tentu saja cara itu adalah trik Widow untuk memancing kekuatan super dalam tubuh MK keluar. Widow ingin mengetahui sekaligus membuktikan apa benar MK adalah orang yang selama ini dia cari. Tilda hanya butuh sedikit gerakan untuk menjatuhkan MK dan membuat pemuda itu ditodong dengan pisau. MK yang sudah tak berdaya mengharap belas kasihan dari Tilda.
MK mengatakan kalau semua kisah yang dia ceritakan benar adanya. Tilda yang sudah mulai tumbuh rasa suka kepada MK merasa iba mendengarkan ucapan pemuda itu. Alhasil, Tilda melukai tangannya sendiri hingga mengeluarkan darah, lalu mengoleskan darah itu ke pipi MK. Dan Widow pun percaya dengan sandiwara tersebut. Now scream. Sementara itu, Queen yang sedang resah karena mengalami sakit kepala hebat meminta Regent kesayangannya, Sunny, untuk mengantar dirinya ke dokter spesialis di Badlands. Kebetulan, dokter itu merupakan ayah Will, kekasih Sunny. Queen divonis menderita tumor otak ganas dan tidak lama lagi akan segera menemui ajalnya. Kesal dan khawatir hasil vonis akan bocor ke para Baron lainnya, Queen dengan sikap arogannya memerintahkan Sunny untuk menghabisi dokter itu beserta istrinya. Perintah tersebut tentu saja sangat sulit bagi Sunny, mengingat kedua orang tua itu adalah ayah dan ibu Will. Akhirnya, Queen sendiri yang turun tangan menghabisi pasangan itu menggunakan pedang kesayangan Sunny. Queen mengatakan, jika ada yang menanyakan siapa yang membunuh dokter dan istrinya, Sunny harus mengakui bahwa dialah yang membunuh, bukan Queen. Lalu memerintahkan anak didiknya itu untuk membakar rumah sang dokter. Kali ini, Sunny sudah tidak mampu menolak perintah Queen karena sang komandan tertinggi itu sudah mengetahui Sunny punya hubungan dengan Will dan sepertinya juga tahu soal janin yang dikandung Will. Sunny dihantui rasa bersalah dan sedih langsung menuju ke tempat Will untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kekasihnya tersebut. Sunny berjanji akan menjaga Will dan bayi yang dikandung sekaligus membawanya pergi dari Badlands. Di tempat lain, Ryder menyewa wanita penghibur, Angelica, untuk menemani dirinya yang kesepian. Dia melihat wanita tersebut punya satu blok getah buga popis milik Baron Queen. Penasaran, Ryder bertanya, "Bagaimana kau bisa membeli opium milik ayahku?" Angelica menjawab, "Ini adalah hadiah." Mendengar jawaban itu, tentu saja Ryder tidak percaya. Ryder menyakiti Angelica, memaksanya mengaku, dan akhirnya wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Dari pengembara, mereka punya banyak stok barang yang sama di gudang turbin. Di tengah malam, MK menyelinap masuk ke kamar Tilda. Dia meminta bantuan kepada gadis itu untuk menunjukkan jalan melarikan diri dari benteng Widow. Sekali lagi, Tilda yang sudah mulai ada hati ke MK mau menunjukkan jalan untuk kabur. Sayangnya, di tengah penjelasan untuk lari dari benteng, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tidak lain adalah Widow dan pengembara. Agar tidak ketahuan, Tilda pun membuat tipu daya agar Widow tidak mengira mereka sedang merencanakan suatu pelarian. Di malam itu juga, Widow yang sudah merasa tidak membutuhkan laki-laki lemah seperti MK menjual remaja itu ke pasukan pengembara dan MK pun dibawa. Pemimpin pengembara sepertinya yakin bahwa MK adalah buronan yang selama ini dicari. Pemuda itu pun dikurung dalam peti lalu dimasukkan ke dalam bagasi. Keesokan harinya, Sunny dan Ryder berangkat pergi memeriksa gudang turbin sebagaimana informasi dari Angelica. MK yang terbangun dalam peti menggunakan shuriken milik Tilda untuk melepaskan ikatan yang membelenggu. Sunny dan Ryder yang sudah berada di gudang tidak mendapatkan barang bukti apapun soal sesuatu yang terlarang milik Queen. Tiba-tiba, gudang yang tadinya kosong tak berpenghuni diramaikan oleh segerombolan pengembara. Mereka dikirim Widow untuk menghabisi pasukan Queen. Ryder dan Sunny masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan Widow, Angelica, serta pengembara. Ryder yang tidak setangguh ayahnya dengan mudah terjebak dalam ikatan rantai hingga membuat lehernya tercekik. Sementara Sunny yang kuat dengan mudah menghabisi pasukan pengembara, Sunny juga harus berpacu dengan waktu agar nyawa Ryder bisa diselamatkan.
Singkat cerita, setelah baku hantam yang sengit, tinggallah Sunny dengan ketua regu pengembara. Sunny nyaris kalah, tapi beruntung. Tiba-tiba saja, MK membuat pengakuan ke Sunny bahwa sebenarnya dia tahu cara keluar dari Badlands. Singkat cerita, MK dibawa Sunny ke benteng. Queen marah melihat remaja itu karena sebelumnya melarikan diri dari sana. Tapi Sunny menjelaskan bahwa MK telah menyelamatkan dirinya dan Sunny hendak mengangkat remaja itu menjadi anak didiknya dengan tujuan tanpa sepengetahuan Queen, agar kelak MK bisa membawa dan menjaga Vale di saat proses kabur dari Badlands. Queen yang mendengar mereka dijebak Widow dan membuat Ryder koma menyatakan perang. Beberapa hari kemudian, Queen mengumpulkan pasukan untuk menyerang benteng Widow. Hingga akhirnya tinggal Widow berhadapan dengan Queen. Queen yang punya skill bela diri sangat baik mengalahkan Widow yang juga punya kemampuan serupa. Tinggal selangkah lagi Widow bisa dihabisi, namun mendadak tumor kepala Queen kumat dan Widow pun kabur. MK yang juga ada di TKP dan diperintahkan untuk menjaga garis luar benteng masuk menyelinap ke ruang kerja Widow. MK hendak mencuri buku berlogo Azra yang ada di sana. Ternyata di ruangan itu ada jalan rahasia keluar dari benteng. MK melihat Tilda sedang menyelamatkan pasukan Widow lalu. Tilda, hurry! Setelah serangan selesai, MK menunjukkan buku yang dicuri di meja Widow kepada Sunny. Tapi Sunny marah karena MK dianggap tidak patuh. Remaja itu dihukum berdiri di tembok arena latihan, lalu mendorongnya hingga jatuh. Setelah itu, Sunny yang berniat melatih MK mengajak anak itu menemui mantan Regent Benteng Queen, yaitu Waldo, seorang lelaki tua yang duduk di atas kursi roda. Sunny menyuruh MK untuk menyerang Waldo yang cacat itu. Saking lemahnya, MK kalah bertarung dengan Waldo. Dalam pelariannya, Widow masuk ke dalam sebuah rumah tua untuk berteduh sekaligus membuat markas baru. Widow memerintah Tilda untuk menemui Angelica sebelum pasukan Queen lebih dulu menemukan. Sementara di dinding benteng Queen ditampilkan Baron kejam itu dan istrinya sedang gundah gulana karena putra mereka tak sadarkan diri. Mau tidak mau, akhirnya mereka harus membawa Vale ke benteng karena hanya dia dokter satu-satunya di Badlands yang paling berkompeten selain ayah Vale yang sudah tewas. Lydia sempat skeptis dengan Vale, tapi akhirnya Vale berhasil membuktikan kemampuannya di bidang medis dan akhirnya Ryder pun siuman. Baru juga sadar, Queen langsung bertanya kepada Ryder apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah itu, Queen langsung mengirim Sunny untuk menghabisi Angelica. Sayang seribu sayang, di hari yang sama, Sunny dan MK rupanya sudah lebih dulu ke kediaman Angelica. Sunny menyuruh MK berjaga di bawah agar di saat Angelica kabur bisa segera ditangkap. MK yang sedang memantau situasi tiba-tiba berjumpa dengan Tilda. Tilda marah dan kecewa kepada MK karena lelaki yang disukai itu dianggap sebagai pengkhianat. Sunny yang menggerebek kamar Angelica langsung bertindak dan pertarungan pun tak dapat dihindari hingga membuat dada Sunny menderita luka. Aksi kejar-kejaran pun juga sempat terjadi sampai akhirnya Angelica tewas karena menjatuhkan diri dari ketinggian.
MK yang melihat momen tersebut langsung menyuruh Tilda untuk kabur agar tidak ditangkap oleh Sunny. Setelah perkelahian itu, Sunny dan MK pergi ke Val, sang kekasih, dengan teliti menjahit luka di dada Sunny. MK yang memperhatikan ruangan tempat praktek Val merasa yakin sepertinya kekasih Sunny itu ahli dalam membaca atau menafsirkan sejumlah bahasa. Quinn mengabarkan kepada Sunny bahwa serangan yang dilakukan tempo hari ke benteng Widow membuat Baron lainnya ingin mengadakan perundingan. Quinn meminta Sunny mengatur pertemuan tertutup dengan Baron Jacobi dan berencana membentuk sebuah aliansi. Sunny pun menemui Regent Jacobi yaitu Zyper. Pada saat Sunny pergi di malam hari, MK lagi-lagi menyelinap masuk ke kamar mentornya untuk mencuri buku milik Widow. Zyper menyampaikan ke Sunny bahwa Baron-Baron lain saat ini sedang mempersiapkan peperangan dan semua itu bisa dicegah asalkan Quinn mati. Sunny yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya karena ia sangat setia kepada Baron. Sementara itu, MK yang sudah berhasil mencuri buku langsung berangkat diam-diam ke tempat Val untuk menunjukkan buku tersebut dan meminta Val menafsirkan. Sangat disayangkan, setibanya MK di tempat Val, wanita tersebut mengaku tidak mengenali tulisan yang terdapat pada buku. Tiba-tiba terdengar suara orang mengunjungi klinik Val. Orang tersebut adalah Baron Quinn. Tujuan Quinn ke klinik karena ia ingin Tilda mengobati tumor yang diderita agar usianya bisa lebih panjang dari vonis yang diterima sebelumnya. Adegan menampilkan Tilda yang sedang lari di tengah hutan, lalu ke jalan dan memberhentikan sebuah mobil yang sedang melaju. Ketika orang-orang di dalam mobil keluar, Widow dan para gadis lainnya membunuh kelompok yang ada di mobil itu. Ya, itu adalah sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Widow dan antek-anteknya. Di dalam mobil terdapat banyak emas. Lalu anak buah Widow membawa salah seorang anak buah Baron dan membunuhnya di lokasi jebakan. Hal tersebut sengaja dilakukan Widow untuk mengadu domba. Di malam harinya, Sunny melihat MK sedang giat berlatih jurus yang diajarkan. Lalu pemuda itu berencana ingin mengaktifkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya dengan cara melukai diri sendiri. Sebagai informasi, kekuatan MK hanya akan aktif apabila dia mengeluarkan darah. Namun MK membatalkan niatan tersebut. Keesokan paginya, Sunny mengajak MK pergi ke suatu tempat yang jauh dari benteng. Sunny ingin melukai MK supaya bocah remaja itu mengeluarkan kemampuan terpendamnya, lalu dilatih untuk menguasai. Ketika MK berubah sakti, Sunny pun dihajar hingga terpental. Don't let it control you. Di benteng, Quinn menerima pesan perundingan dari Jacobi lewat sebuah perantara kepala yang terpenggal. Ya, rencana Widow tampaknya berjalan mulus. Jacobi mengira anak buah Quinn merampok armada pengangkut emas miliknya. Widow sengaja melakukan hal tersebut karena mendapat kabar kalau Quinn dan Jacobi hendak bersatu untuk menghancurkan dirinya. Oleh sebab itu, politik adu domba harus segera dijalankan. Di sisi lain, Ryder dan Zyper tampaknya punya rencana lain di balik konflik yang sedang timbul ini. Beberapa waktu kemudian, Sunny mendekati MK sedang berbicara dengan Val terkait soal buku Azra itu. Sunny kesal, dia merasa dibohongi oleh MK yang sebelumnya mengaku tahu cara keluar dari Badlands, tapi malah mencari buku dan datang ke Val meminta diterjemahkan. Clipper tangguh itu pun marah ke anak didiknya. Akhirnya Val melerai pertengkaran tersebut. Setelah itu, Val mengatakan bahwa Baron Quinn menderita tumor otak ganas dan Val pun selama ini aktif merawat atasan Sunny itu. Sunny mulai pesimis soal kabur dari Badlands. Dia pun curhat ke ex-Regent Benteng Waldo. Singkat cerita, Waldo memberikan sebuah hadiah sebagai perantara Sunny untuk menemui seseorang yang bisa membawanya pergi dari Badlands. Sementara itu ditampilkan Jade sedang bersama Ryder membicarakan tentang istri kedua Quinn yang mati secara tidak wajar. Ryder menyarankan agar Jade menemui seorang pelayan untuk mendapatkan informasi jelas. Wanita itu pun menemui pelayan yang dimaksud sehingga terungkaplah bahwa ternyata istri kedua Quinn meninggal dunia karena diracun oleh Lydia. Keesokan harinya, Sunny memilih 6 calon Clippers untuk ikut dalam perundingan antara Baron Quinn dan Baron Jacobi. MK tidak dipilih Sunny
Sunny karena dirinya kecewa kepada bocah itu. Akhirnya, pasukan Queen tiba di lokasi perundingan, yaitu makam. Sunny merasakan ada seseorang yang mengintai, dan ternyata orang tersebut adalah MK yang diam-diam mengikuti pasukan Baron Queen. Sunny dengan nada sedikit marah langsung menyuruh MK untuk berjaga-jaga. Zypher muncul di sana, lalu ia mempersilahkan Jacoby. Jacoby tidak percaya ketika Queen menyebut bahwa Widow yang telah mengadu domba mereka. Di saat perundingan berlangsung, MK melihat ada sosok jubah hitam yang sedang melempar pisau. MK pun berteriak agar semua waspada. Pertarungan pun terjadi antara pasukan Baron Queen dengan pasukan Baron Jacoby. Dalam pertempuran, Sunny coba mengejar si jubah hitam pelempar pisau dan tiba-tiba dia dihadang oleh Zypher. MK yang ada di sana meneruskan pengejaran sosok misterius berjubah hitam dan ternyata orang itu adalah Tilda dan MK sempat terlibat cekcok soal politik adu domba ini, dan akhirnya keduanya pun bertarung. Tilda yang tampaknya mulai kalah dengan MK melakukan lemparan shuriken dan melukai MK. MK yang menjadi sangat mudah menghajar Tilda hendak membunuh gadis itu. Akan tetapi kekuatan MK sontak kalah dari kekuatan cinta. MK tiba-tiba bisa melemahkan kekuatan terpendamnya dan Tilda pun dilepas. Sunny ternyata mengamati momentum tersebut. Tilda melempar shuriken agar bisa kabur dari region Baron Queen itu. Di lokasi tersebut, setelah banyak anak buah yang tewas, tibalah saatnya Jacoby versus Queen. Setelah mengeluarkan sejumlah jurus, Sunny datang dan melerai menunjukkan shuriken kupu-kupu yang artinya ini semua ulah Widow. Akhirnya pasukan Queen pulang ke benteng dalam kondisi terkejut bukan main karena ladang popis mereka porak-poranda. Para pekerja mereka sudah tiada dan pasukan penjaga sudah tewas. Widow dan pasukannya adalah penyebab dari kerusakan di benteng Queen. Para pekerja di benteng Queen sebagian dibawa ke markas Widow dengan iming-iming emas agar mau membelot. Melihat kondisi tersebut, Queen langsung memerintahkan Sunny untuk menghabisi Widow. Sementara itu Zypher yang sebelumnya sempat sepakat dengan Ryder membawa putra Queen itu menemui Jacoby empat mata, malah justru membawa Ryder ke markas Widow, menawarkan bantuan kepada Ryder agar putra Baron Queen itu bisa segera menjadi Baron seperti yang selama ini dia impikan. Sebagai imbalan, Ryder harus membawa MK kepada Widow dan mereka pun sepakat. Beberapa waktu kemudian, Sunny pergi ke dermaga bermodalkan hadiah dari Waldo untuk bertemu dengan Raja Sungai atau River King. Sebagaimana info dari Waldo, Sunny ingin cara agar bisa keluar dari Badlands menggunakan bantuan dari River King. River King yang berhutang budi pada Waldo tidak bisa menolak permintaan Sunny, tapi tetap ada syaratnya. River King saat ini sedang mencari seorang bocah berkekuatan super yang tidak lain adalah MK, dan dia mau Sunny menangkap bocah itu sebagai imbalan. Kembali ke benteng, Sunny terus melatih kemampuan bertarung MK sambil bertanya soal orang mati di perahu River King. Dengan berbagai macam ucapan-ucapan memprovokasi, MK emosi. Ya, MK sekarang sudah bisa mengontrol tenaga dalamnya dan Sunny pun didorong ke bawah. Ternyata itu semua hanya mimpi. Sunny sedang bermalam di rumah Vale. Ia pun mengambil buku Azra yang masih ditinggalkan MK di sana. Sunny mencocokkan kompas miliknya dengan lubang yang ada di dalam buku tersebut dan hasilnya sangat cocok. Adegan berikutnya menampilkan benteng baru milik Widow. Di sana Widow menggores satu persatu tangan ex pekerja di benteng Queen guna menemukan anak dengan kekuatan super yang selama ini dicarinya. Tapi sangat disayangkan, ternyata tidak ada di antara mereka. Di benteng Queen, Ryder menemui Waldo dan menunjukkan kalung milik MK. Sepertinya Waldo punya informasi tentang benda tersebut. Ia menyuruh Ryder pergi menemui kakeknya, Ayahanda Lydia, agar dapat informasi
krusial untuk kalung itu. Ryder akhirnya pergi ke benteng sang kakek, menanyakan soal kalung yang ia bawa. Kakek tua itu mengatakan kalung itu berasal dari Azra, namun kakek bernama Penrith mengaku tidak tahu persis kota itu ada atau tidak, karena sejauh ini hanya sebuah dongeng. Setelah Ryder pergi, Penrith memberitahu orang di sebelahnya, The Dark One sudah ditemukan. Sepertinya ini ada kaitannya dengan kekuatan gelap yang dimiliki MK. Queen sedang berpidato di hadapan para anak buahnya. Tiba-tiba pidato berhenti akibat tumor ganas yang dideritanya bereaksi hebat. Vale datang ke benteng untuk memberinya obat dan Queen dengan licik memberitahu Vale bahwa dia tidak membunuh orang tuanya, melainkan Sunny yang melakukan dengan pedangnya sendiri. Sunny melakukan penelusuran ke dalam hutan guna mencari keberadaan Widow. MK melihat shuriken kupu-kupu lalu coba mengambilnya, namun Sunny buru-buru menahan karena Clipper senior itu tahu bahwa ada jebakan di sekitar tempat tersebut. Dan benar saja, saat malam tiba, Sunny dan pasukan memutuskan untuk berkemah di hutan dan MK dapat giliran untuk jaga malam. Sementara pasukan tidur, Tilda yang ada di sana menghampiri MK dan mengatakan bahwa Widow pernah bercerita laki-laki yang punya kekuatan super semakin sering dia menggunakan kekuatannya, maka dia akan semakin lemah. Intinya, Tilda berpesan kepada MK agar lebih bijak menggunakan kekuatan tersebut. Tilda juga mengatakan kalau semua orang hanya ingin memanfaatkan kekuatan MK, sebaiknya pergi dari benteng. Di sini, MK secara tidak langsung mengutarakan cinta kepada Tilda. Ia mengajak gadis itu untuk pergi bersama, namun setelah itu terdengar suara. Ternyata Sunny memergoki mereka dan Tilda diinterogasi oleh Sunny, namun menolak untuk membocorkan di mana benteng Widow saat ini. MK terus bersusah payah untuk meyakinkan Sunny agar mau melepaskan gadis yang dia cinta itu. Salah seorang calon Clippers tampak galak menginterogasi Tilda, alhasil calon Clippers mendapat gigitan. Tilda pun akhirnya dibawa ke benteng dan dipenjara di sana. Widow yang mendapat kabar itu segera berencana menyelamatkan Tilda. Di tempat lain, Jade yang membawakan makanan untuk Queen tiba-tiba kejang dan diduga gegara keracunan. Balik lagi ke tahanan benteng, tiba-tiba Widow muncul di sana untuk menyelamatkan Tilda. Tentu saja Sunny tidak tinggal diam dan pertarungan pun terjadi. Don't worry, Tilda. Watch me. Momen tersebut dimanfaatkan oleh MK. Ia bergegas melepaskan ikatan Tilda, namun calon Clippers bernama Bell menghalanginya dan menghajar Tilda. Karena kesal, MK mengaktifkan sendiri kekuatannya, lalu Bell dibuat tewas. Aksi tersebut membuat perhatian Sunny teralihkan. Ia segera menghampiri MK, berusaha agar MK bisa mengontrol kekuatannya. Di saat itu pula, Widow membawa Tilda pergi meninggalkan benteng. Rupanya semua kejadian tersebut secara diam-diam disaksikan oleh Baron Queen.
Keesokan paginya, Sunny pergi menemui River King, membawa kepala MK palsu ke hadapannya, dan bodohnya River King percaya. Akhirnya, Sunny diminta untuk datang kembali tengah malam nanti karena ada kapal yang siap membawanya pergi bersama dengan Vale, atau mereka tidak akan bisa keluar dari Badlands. Setelah itu, Sunny bergegas menemui Vale ke klinik. Dia mengatakan hari ini tidak usah memeriksa Quinn, sebab malam nanti dia akan mengajak kekasihnya itu pergi dari Badlands. Vale yang tampak tidak tertarik gegara ujaran fitnah Quinn sebelumnya menanyakan hal penting ke Sunny. Apakah kau yang membunuh orang tuaku? Sunny dengan lugas dan tegas menjawab bahwa Quinn yang membunuh orang tua Vale, tapi di satu sisi Vale tetap kesal. Mengapa Sunny tidak melakukan apa-apa saat pembunuhan terjadi? Sementara itu, salah satu anak buah Penrith pergi ke tempat ibadah dan bertemu dengan 3 biksu lalu mengatakan kalau bosnya telah menemukan The Dark One dan menunjukkan kepada mereka gambar buronan yang ada di poster. Di benteng, Lydia sedang mengurus Jade yang sebelumnya pingsan mendadak, langsung dimarahi oleh Quinn. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena Quinn yakin kalau Lydia telah meracuni Jade. Baron berwajah bengis itu langsung memanggil anak buahnya, beri perintah untuk menyeret Lydia keluar dari benteng. Ya, istri pertamanya itu diusir dari markas. Ryder menghampiri Lydia di luar gerbang, mengembalikan suatu benda kepada sang ibu, sambil mengucapkan selamat tinggal tanpa rasa sedih sedikit pun. Sebelumnya, Ryder pernah sakit hati atas perkataan ibunya yang menyebut bahwa dirinya belum pantas menggantikan posisi sang ayah sebagai Baron. Lalu Lydia pun kembali ke rumah ayahnya, Penrith. Lydia meminta maaf atas kesalahan yang dulu pernah dilakukan kepada sang ayah dan dia pun kembali diterima di sana. Vale tiba-tiba ditangkap dan dibawa menemui Widow yang sedang terluka hebat akibat pertarungan terakhirnya. Widow meminta Vale meracik ramuan mujarab agar lukanya dapat segera sembuh. Vale mengabulkan keinginan Widow dengan memberikan 3 jenis ramuan yang berbeda warna. Tanpa sepengetahuan Widow, salah satu di antara 3 ramuan tersebut adalah yang mengandung racun. Setelah semua beres, Widow instruksikan Tilda mengantar Vale pulang. Di akhir perjalanan Tilda mengantar Vale, si dokter itu mengatakan kalimat propaganda kepada Tilda yang masih gadis. Mana mungkin seorang ibu tega menyuruh anak kandungnya untuk menjadi seorang pembunuh. Tilda langsung sadar mendengar kalimat itu, namun dia tidak punya pilihan lain. Lantas, Vale ternyata sudah menyiapkan pilihan untuk Tilda dengan memberitahu gadis itu warna ramuan yang mengandung racun. Semua pilihan diserahkan sepenuhnya kepada Tilda. Kembali ke Sunny, Clipper tangguh itu terlibat adu mulut dengan Quinn, sang Baron yang menuding Regent-nya itu sebagai pengkhianat yang diam-diam bekerja sama dengan Widow, dan itulah alasan mengapa Widow bisa kabur dari benteng. Akibatnya, Sunny dicopot dari jabatannya sebagai Regent dan dikirim ke penjara bawah tanah. Setelah itu, Quinn mencoba merayu MK dengan iming-iming manis, lalu MK diajak oleh Quinn untuk jalan-jalan ke kota. Waldo yang tahu Sunny ditahan, langsung ke ruang bawah tanah demi menyelamatkan sahabatnya itu. Meski Sunny sadar bahwa sebenarnya Waldo adalah seorang pengkhianat, tapi mereka berdua seolah punya ikatan batin yang kuat untuk tidak saling menyakiti. Sebab Waldo adalah orang yang pertama kali menemukan Sunny ketika Clipper itu masih kecil. Di leher Sunny kecil rupanya melingkar kalung yang sama persis seperti kalung MK. Lalu Waldo mengembalikan kalung tersebut kepada Sunny dan menyuruhnya pergi dari benteng. Forget about the boy and leave. Now. MK yang diajak pergi ke kota bersama Quinn menyadari ada yang tidak beres. Kota tampak sepi sekali. Tiba-tiba muncul Zyper, Jacoby, dan putranya sendiri, Ryder, yang akan menghabisi mereka. Quinn dengan santai menghadapi ketiga orang itu karena dirinya bersama MK. Langsung saja Baron bengis itu melukai MK dan Jacoby yang menyerang MK dengan mudah ditaklukkan remaja itu. Sementara Sunny yang juga sudah menyusul ke lokasi pertarungan langsung meraih Quinn dan menancapkan pedang ke perut atasannya tersebut. MK yang tak terkalahkan dan tidak terkendali ingin menghabisi Ryder, namun Sunny mencegahnya dan putra Baron Quinn itu berhasil kabur, sementara Zyper
Setelah pertarungan tersebut, tiba-tiba muncul 3 biksu sakti yang mencoba untuk menaklukkan Sunny dan MK. Para biksu ini sepertinya paham cara menonaktifkan kekuatan MK, hanya beberapa totokan di titik tertentu, MK pun lemas lunglai tak berdaya. Sunny yang melihat kejadian itu tak ingin para biksu membawa MK. Dia pun menyerang para biksu. Para biksu sadar bahwa Sunny kuat dan tangguh. Mereka pun bersatu dan mengeluarkan tenaga dalam yang mirip dengan kekuatan MK. Alhasil Sunny kalah dan pedang kesayangannya pun patah. Setelah pertarungan hebat itu, MK dibawa oleh biksu, sementara Sunny dibawa oleh sosok yang misterius. Lalu Vale muncul di sana, melihat banyak mayat tergeletak, dan dia menemukan pedang sang kekasih yang sudah patah. Keesokannya, Sunny bangun dalam kondisi terikat. River King datang menemuinya sambil membawa kepala MK palsu alias kepala Bell. King mengatakan dia tahu kalau Sunny membohonginya, namun dirinya bukanlah seorang pembunuh. Sebagai sanksi, Sunny akan dijual sebagai budak di luar Badlands. MK yang sudah terbangun mendapati dirinya berada di dalam kotak dan tidak dapat melepaskan diri. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!